Pernahkah terpintas dalam pikiran kalian bagaimana sebuah perusahaan telekomunikasi bisa bertahan dan dapat terus berkembang di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital? Pada video ini, kami akan membahas dan menganalisis mengenai PT Telkom Indonesia, mulai dari profil perusahaan, sejarah, visi misi, hingga berbagai alasan strategis yang digunakan untuk melihat posisi dan daya saing perusahaan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar manajemen. Selamat menyaksikan. Tahukah kalian bahwa perjalanan PT Telkom Indonesia dimulai bahkan sebelum Indonesia merdeka? Perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia ini telah berkembang selama lebih dari 1 abad, mengikuti berbagai perubahan zaman, mulai dari era telegraf hingga era internet berkecepatan tinggi. Mari kita telusuri sejarah perjalanan PT Telkom Indonesia bersama-sama. Sejarah Telkom berawal pada 23 Oktober 1856 ketika pemerintah kolonial Belanda mengoperasikan layanan telegraf elektromagnetik pertama yang menghubungkan antara Jakarta dengan Bogor. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahir PT Telkom Indonesia. Seiring berkembangnya dengan kebutuhan komunikasi, jumlah perusahaan penyedia layanan komunikasi di Hindia Belanda terus bertambah. Pada tahun 1905, terdapat 38 perusahaan penyedia layanan telekomunikasi. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan, pemerintah kolonial kemudian menggabungkan seluruh layanan tersebut ke dalam satu organisasi yang bernama Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon atau disebut PTT. Setelah Indonesia merdeka, sektor telekomunikasi mengalami berbagai perubahan kelembagaan. Pada tahun 1961, status jawatan PPT diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi yang lebih dikenal sebagai PN Postel. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1965, PN Postel dipisah menjadi 2 perusahaan, yaitu Perusahaan Negara Pos dan Giro Perusahaan Negara Telekomunikasi. Perubahan ini dilakukan agar masing-masing bidang dapat berkembang lebih fokus pada tugas dan fungsinya masing-masing. Pada tahun 1974, Perusahaan Negara Telekomunikasi berubah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi atau lebih dikenal sebagai nama Perumtel. Perumtel bertanggung jawab menyelenggarakan layanan telekomunikasi dalam negeri, sedangkan layanan telekomunikasi internasional dikelola oleh perusahaan lain, yaitu Indosat. Pada tahun 1980, pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh saham Indosat. Sejak saat itu, Indosat bertugas menyelenggarakan layanan telekomunikasi internasional, sementara Perumtel berfokus pada layanan telekomunikasi domestik. Kemudian, pada tahun 1991, Perumtel resmi berubah menjadi PT Telekomunikasi Indonesia. Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 2001 ketika Telkom mengakuisisi 35% saham Telkomsel dari Indosat. Akuisisi tersebut memperkuat posisi Telkom dalam industri telekomunikasi seluler yang saat itu berkembang sangat pesat. Pada tahun 2004, Telkom meluncurkan layanan internet broadband bernama Speedy. Layanan ini memungkinkan masyarakat menikmati akses internet yang lebih cepat dibandingkan teknologi dial-up dan menjadi salah satu produk internet rumah yang populer pada masa itu. Untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan industri dan kebutuhan pelanggan, Telkom beberapa kali melakukan pembaruan identitas perusahaan. Pada tahun 2009, Telkom memperkenalkan logo dan identitas perusahaan baru sebagai bagian dari transformasi bisnis. Kemudian, pada tahun 2013, Telkom kembali memperbarui identitas visualnya dengan mengusung warna dominan merah yang menjadi ciri khas perusahaan hingga saat ini. Pada tahun 2015, layanan Speedy secara resmi dihentikan dan digantikan oleh IndiHome. IndiHome menghadirkan layanan terintegrasi yang menggabungkan antara internet, telepon rumah, dan televisi interaktif dalam satu paket. Layanan ini didukung oleh pengembangan jaringan fiber optik yang menawarkan kecepatan dan kualitas koneksi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan jaringan kabel tembaga sebelumnya. Saat ini, sekitar 52% saham PT Telkom Indonesia dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sementara sisanya dimiliki oleh masyarakat dan investor publik. Sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, Telkom menyediakan berbagai layanan, mulai dari telepon,
komunikasi seluler, internet, pusat data, hingga berbagai solusi digital untuk masyarakat dan dunia usaha. Melalui inovasi dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan, Telkom terus berupaya mewujudkan visinya untuk menghubungkan seluruh Indonesia melalui layanan telekomunikasi dan digital yang berkualitas. Dari layanan telegraf sederhana pada tahun 1858 hingga menjadi perusahaan digital terdepan di Indonesia, perjalanan PT Telkom Indonesia menunjukkan bagaimana teknologi komunikasi terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Dengan pengalaman lebih dari 1 abad, Telkom terus berkomitmen untuk menghubungkan masyarakat Indonesia dan mendukung transformasi digital bangsa. Perjalanan panjang yang telah dilalui Telkom Indonesia menunjukkan bagaimana perusahaan ini mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Berkat transformasi yang dilakukan secara berkelanjutan, Telkom kini menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Berikut merupakan profil singkat PT Telkom Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Telkom Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang telekomunikasi dan layanan digital. Sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, Telkom menyediakan berbagai layanan mulai dari telepon tetap, internet broadband, komunikasi seluler melalui Telkomsel hingga layanan pusat data, cloud computing, dan solusi digital lainnya. Dalam perjalanan bisnisnya, Telkom tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan komunikasi, tetapi juga berperan dalam mendukung transformasi digital Indonesia melalui pembangunan infrastruktur dan pembangunan teknologi digital yang mampu menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai logo dan slogan yang digunakan oleh perusahaan Telkom Indonesia. Pada tahun 2013, Telkom memperkenalkan identitas visual yang digunakan hingga saat ini. Logo Telkom didominasi oleh warna merah yang melambangkan semangat, energi, keberanian, dan optimisme dalam menghadapi perubahan teknologi. Bagian yang paling khas dari logo Telkom adalah simbol tangan. Tangan tersebut memiliki makna kepedulian terhadap pelanggan. Telkom berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Keterhubungan antara perusahaan dan masyarakat akan sangat terlihat jelas. Sementara bentuk lingkaran melambangkan kesinambungan, kesatuan, dan konektivitas yang menjadi inti dari layanan telekomunikasi. Seiring dengan perkembangan perusahaan, Telkom menggunakan beberapa slogan yang mencerminkan arah bisnisnya. Salah satu slogan yang paling dikenal hingga saat ini adalah "The World in Your Head". Slogan ini menggambarkan kemampuan teknologi telekomunikasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan komunikasi dengan siapa saja di berbagai belahan dunia. Dalam transformasi digitalnya, Telkom juga sering mengusung semangat Connecting Indonesia yang mencerminkan komitmen perusahaan untuk menghubungkan masyarakat Indonesia melalui layanan digital dan teknologi. Industri telekomunikasi merupakan salah satu industri yang memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi. Saat ini, PT Telkom Indonesia melalui anak perusahaannya yaitu Telkomsel bersaing dengan beberapa operator besar seperti Indosat, XL, dan bahkan Smartfren. Nah, persaingan ini tidak hanya terjadi pada harga paket internet, tetapi juga pada kualitas jaringan, inovasi layanan digital, dan pengalaman pelanggan. Meskipun persaingan semakin ketat, Telkom masih mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar telekomunikasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari jumlah pelanggan Telkomsel yang pada tahun 2024 mencapai sekitar 159 juta pelanggan, dan angka tersebut menjadikan Telkomsel sebagai operator seluler dengan jumlah pelanggan terbesar di Indonesia. Selain itu, Telkomsel juga didukung oleh lebih dari 271.000 BTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Infrastruktur yang luas ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat Telkom mampu menjangkau wilayah perkotaan hingga daerah terpencil pedesaan yang belum sepenuhnya dapat dijangkau dari beberapa kompetitor. Nah, jika dibandingkan dengan pesaing lainnya, keunggulan pertama yang dimiliki Telkom ini adalah cakupan jaringan yang sangat luas. Keunggulan ini membuat kualitas layanan dan ketersediaan sinyal relatif lebih stabil di berbagai wilayah Indonesia. Keunggulan kedua adalah kekuatan finansial perusahaan. Pada tahun 2024,
Telkom berhasil mencatat pendapatan konsolidasi sekitar 150 triliun dengan laba bersih lebih dari 23 triliun. Kinerja keunggulan yang kuat ini memungkinkan perusahaan untuk terus berinvestasi dalam pengembangan teknologi, perluasan jaringan, serta transformasi digital. Keunggulan ketiga adalah diversifikasi bisnis yang lebih lengkap dibandingkan pesaing lainnya. Jika sebagian kompetitor lebih fokus pada layanan seluler, Telkomsel memiliki berbagai sumber pendapatan lain seperti layanan internet rumah melalui IndiHome, data center, cloud computing, cybersecurity, dan berbagai solusi digital untuk pelanggan korporasi maupun pemerintahan. Namun, di balik beberapa keunggulan tersebut, Telkom juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Kelemahan pertama adalah tingginya biaya operasional dan investasi. Sebagai perusahaan yang memiliki jaringan paling luas di Indonesia, Telkom harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur telekomunikasinya. Kelemahan yang kedua adalah struktur organisasi yang besar dan kompleks. Sebagai perusahaan BUMN dengan banyak unit bisnis, proses pengambilan keputusan terkadang membutuhkan koordinasi yang lebih panjang dibandingkan perusahaan swasta yang lebih fleksibel. Kelemahan yang ketiga adalah persaingan harga yang semakin agresif. Beberapa kompetitor sering menawarkan paket internet dengan harga yang lebih murah untuk menarik pelanggan. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Telkom karena perusahaan harus tetap menjaga kualitas layanan sekaligus mempertahankan daya saing dan harga di pasar. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menuntut Telkom untuk terus berinovasi. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan teknologi baru seperti 5G, cloud computing, artificial intelligence, dan berbagai layanan digital lainnya. Berdasarkan analisis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa PT Telkom Indonesia memiliki posisi yang sangat kuat dalam industri telekomunikasi karena didukung oleh jumlah pelanggan yang sangat besar, jaringan yang luas, kondisi keuangan yang sehat, serta portofolio bisnis yang tentunya beragam. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan berupa tingginya biaya operasional, kompleksitas organisasi, dan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, inovasi dan kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting agar Telkom dapat terus mempertahankan keunggulan kompetitifnya di masa yang akan mendatang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, setelah kita tahu siapa aja pesaing PT Telkom dan apa plus minusnya, sekarang mari kita bedah lebih dalam mesin penggerak PT Telkom Indonesia. Saya, Muhammad Zidan Sulistyo, akan membedah strategi internal dan eksternal perusahaan ini. Pertama, mari kita lihat value chain atau rantai nilai dari PT Telkom Indonesia. Singkatnya, kenapa Telkom bisa sekuat sekarang? Jawabannya ada di aktivitas utama mereka yang menguasai hulu ke hilir. Mulai dari penggelaran kabel laut dan satelit di inbound logistics, penjagaan jaringan 24 jam non-stop, sampai distribusi sinyal Telkomsel dan IndiHome ke jutaan pelanggan. Semua operasi raksasa ini bisa berjalan mulus karena ditopang oleh aktivitas pendukung yang kuat, terutama kekuatan modal BUMN dan riset teknologi mutakhir dari Telkom Corporate University. Nah, dari rantai nilai tersebut, kita bisa memetakan analisis SWOT dari PT Telkom Indonesia sebagai berikut. Tidak perlu melihat semua datanya, mari kita fokus ke poin utamanya. Kekuatan terbesar Telkom jelas ada di infrastruktur yang paling luas dan statusnya sebagai raja pasar. Tapi, mereka juga punya kelemahan, yaitu birokrasi raksasa yang kadang lambat dan mahalnya biaya merawat kabel-kabel tua. Di luar sana, peluang Telkom sangat besar di sektor digitalisasi UMKM, korporasi B2B, dan tren smart city. Namun, Telkom tidak boleh lengah karena ancaman juga mengintai, seperti perang harga kuota yang sangat ketat dengan pesaing dan ancaman disrupsi internet satelit seperti Starlink. Semua faktor SWOT tadi sudah kami hitung bobot dan ratingnya melalui kuesioner IFAS dan EVAS yang hasilnya sebagai berikut.
Hasilnya sangat menarik. PT Telkom Indonesia mendapatkan total skor internal sebesar 3,05 dan total skor eksternal sebesar 3,01. Karena skor internalnya tergolong kuat dan eksternalnya tinggi, maka jika ditarik garis pertemuannya di dalam matriks IE, posisi PT Telkom Indonesia mendarat di kuadran 1. Artinya, strategi utama yang paling tepat untuk Telkom saat ini adalah grow and build, atau tumbuh dan membangun. Perusahaan berada pada kondisi prima untuk penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Melihat posisi Telkom yang berada di kuadran 1 atau zona grow and build yang sangat menguntungkan tersebut, maka arah kapal perusahaan harus dipacu lebih kencang. Oleh karena itu, kami merumuskan 5 tujuan utama strategis PT Telkom Indonesia untuk kedepannya, yaitu meningkatkan daya saing sebagai perusahaan telekomunikasi digital kelas dunia, berinovasi penuh pada layanan digital, memperkuat ekosistem yang terintegrasi, serta terus menggenjot kualitas layanan dan nilai bagi pemangku kepentingan. Namun, tujuan besar tersebut tentu butuh target angka yang nyata. Maka dari itu, strategi Grow and Build ini akan dieksekusi melalui 5 sasaran atau target konkret berikut. 1. Mengejar peningkatan pangsa pasar digital sebesar 10% per tahun. 2. Menaikkan kontribusi pendapatan dari sektor digital sebesar 25% dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Ketiga, menambah jumlah mitra strategis digital sebanyak 20% dalam 3 tahun. Yang keempat, menjaga tingkat kepuasan pelanggan agar selalu di atas angka 90%. Dan yang terakhir, memastikan pendapatan perusahaan secara keseluruhan bisa tumbuh stabil di angka 8 hingga 12% per tahun. Dengan target-target agresif inilah, Telkom akan mempertahankan tahtanya. Lalu, bagaimana pendekatan teori manajemen dan struktur organisasi di dalam Telkom untuk bisa mencapai semua target tersebut? Bagian ini akan dikupas tuntas oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jika kita melihat perkembangan PT Telkom Indonesia hingga menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, keberhasilan tersebut tentunya tidak hanya didukung oleh teknologi yang canggih, tetapi juga oleh penerapan sistem manajemen yang tepat. Oleh karena itu, beberapa teori manajemen dapat kita temukan penerapannya dalam aktivitas perusahaan. Pendekatan pertama adalah scientific management atau manajemen ilmiah yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor. Teori ini menekankan bahwa pentingnya efisiensi kerja melalui standar dan pengurangan kinerja yang jelas. Pada PT Telkom sendiri, penerapan teori ini dapat dilihat melalui penggunaan KPI atau Key Performance Indicator sebagai alat ukur kinerja karyawan dan unit kerja. Dengan adanya target dan standar yang terukur, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, efisien, serta kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Pendekatan yang kedua adalah General Administrative Theory yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Teori ini berfokus pada fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dalam PT Telkom sendiri, teori ini tercermin melalui struktur organisasi yang jelas, tentunya pembagian tugas yang terorganisasi, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. Hal ini memungkinkan koordinasi antar bagian berjalan lebih efektif, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dengan lebih terarah. Selanjutnya terdapat kuantitatif manajemen. Pendekatan ini menekankan penggunaan data dan analisis kuantitatif dalam pengambilan keputusan. PT Telkom memanfaatkan berbagai teknologi seperti big data analitik, serta bisnis intelijen dan analisis perilaku pelanggan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan data yang tersedia, perusahaan dapat menyusun strategi bisnis yang lebih akurat, mengurangi risiko, serta memahami kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam. Pendekatan berikutnya adalah organization behavior yang berfokus pada perilaku manusia dalam organisasi. PT Telkom menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset penting dalam menghadapi era digital ini. Oleh karena itu, perusahaan secara rutin melakukan pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi digital bagi karyawannya. Selain itu,
Telkom juga membangun budaya kerja yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelanggan agar seluruh karyawan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang sangat dinamis. Pendekatan kelima adalah system approach atau pendekatan sistem. Dalam teori ini, organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan. Pada PT Telkom, seluruh unit bisnis, teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia terintegrasi dalam satu sistem untuk mencapai tujuan perusahaan. Setiap bagian yang mendukung sehingga perusahaan dapat memberikan layanan yang optimal kepada pelanggan dan membangun ekosistem digital yang lebih terhubung. Pendekatan terakhir adalah contingency approach. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada cara terbaik dalam mengelola organisasi karena setiap situasi memerlukan pendekatan yang berbeda. PT Telkom menerapkan konsep ini dengan menyesuaikan strategi dan kebijakan perusahaan terhadap perkembangan teknologi, kebutuhan pelanggan, serta kondisi pasar yang terus berubah. Kemampuan beradaptasi inilah yang membuat Telkom tetap kompetitif di tengah persaingan industri telekomunikasi dan digital yang semakin ketat. Berdasarkan analisis tersebut, PT Telkom Indonesia tidak hanya menerapkan satu teori manajemen saja, melainkan mengombinasikan berbagai pendekatan sesuai kebutuhan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Telkom tidak hanya berasal dari teknologi yang dimiliki, tapi juga dari sistem manajemen yang diterapkan secara efektif. Selanjutnya kita akan masuk pada struktur organisasi PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia menggunakan struktur organisasi divisional, yaitu struktur yang membagi organisasi berdasarkan fungsi dan bidang bisnis tertentu. Struktur ini dipilih karena Telkom memiliki berbagai lini bisnis, layanan, dan wilayah operasional yang sangat luas sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih terfokus. Pada tingkat tertinggi terdapat direktur utama yang bertanggung jawab atas arah strategi dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Di bawah direktur utama terdapat corporate office yang terdiri dari para direktur, wakil direktur atau VP, serta sekretariat direktorat yang berperan dalam mendukung pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya terdapat divisions atau centers, yaitu unit-unit bisnis dan unit pendukung operasional yang bertanggung jawab menjalankan berbagai aktivitas perusahaan sesuai bidangnya masing-masing. Melalui pembagian ini, setiap divisi dapat lebih fokus dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, Telkom juga memiliki pembagian wilayah operasional yang disebut teritori atau regional 1 hingga 5. Pembagian regional ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan operasional perusahaan di berbagai wilayah Indonesia, sehingga pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Menurut kelompok kami, struktur divisional yang digunakan oleh PT Telkom ini sangat sesuai dengan karakteristik perusahaan. Hal ini karena Telkom memiliki berbagai jenis layanan digital dan telekomunikasi yang beragam, sehingga diperlukan pembagian organisasi yang jelas untuk mempermudah koordinasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Struktur ini juga memberikan beberapa keunggulan, yaitu memudahkan pengelolaan berbagai lini bisnis, meningkatkan efektivitas pencapaian target perusahaan, serta mempermudah proses pengawasan terhadap setiap unit bisnis yang ada. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa struktur divisional membantu PT Telkom Indonesia dalam mengelola kompleksitas bisnisnya serta lebih efektif sekaligus mendukung visi perusahaan untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital kelas dunia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.